Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya, sahabatnya, dan umat-umatnya, baik itu yang masih hidup di dunia ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat dan hingga menuju surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul "Tidak semua anak durhaka, orang tua pun juga bisa durhaka". Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum lebih lanjut, ada kalanya kita pernah mendengar kalimat anak yang durhaka pada orang tuanya itu adalah dosa yang besar. Namun faktanya, kalimat tersebut bertumbukan dengan fakta atau realita yang ada. Sebuah realita yang miris, membuat hati seolah teriris, yaitu banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tuanya. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api, yang artinya segala sesuatu itu pasti memiliki sebab. Dalam kaitannya dengan sikap durhaka anak kepada orang tua, salah satu penyebabnya adalah sikap durhaka orang tua terhadap anaknya. Seperti yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari, ada seorang ayah yang mengadukan anaknya durhaka kepada Umar bin Khattab. "Wahai Umar, anakku ini benar-benar telah durhaka kepadaku." Adunya kepada Umar. "Apakah engkau?" kata Umar kepada sang anak. "Tidak takut kepada Allah dengan durhaka kepada ayahmu, nak? Karena itu adalah hak orang tuamu." Anak pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin." Ia pun membela diri. Kemudian ia bertanya, "Bukankah anak juga punya memiliki hak atas orang tuanya?" "Benar, haknya adalah memiliki ibu yang baik, memberi nama yang bagus, dan mengajarkan Al-Quran." Umar menjawab. Lalu sang anak kembali membalas, "Demi Allah, ayahku tidak memiliki ibu yang baik untukku. Ibuku adalah hamba sahaya jelek berkulit hitam yang ia beli dari pasar seharga 400 dirham. Ia tidak memberi namaku yang baik untukku. Ia menamaiku Ju'al, dan dia juga tidak mengajarkan Al-Quran kepadaku kecuali satu ayat saja." Ju'al itu adalah sejenis kumbang yang selalu bergulumur pada kotoran hewan. Bisa juga diartikan sebagai seorang yang berkulit hitam dan berparas jelek atau orang yang emosional. Lalu Umar menoleh ke sang ayah dan berkata, "Engkau mengatakan anakmu telah durhaka kepadamu, tetapi engkau telah durhaka kepadanya lebih dulu sebelum ia mendurhakaimu." Jemaah Jumat yang insya Allah masuk surga, anak-anak kalian itu adalah manifestasi saham akhirat. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran putra-putri kalian menyempurnakan kehidupan di dunia. Pada usia 7 tahun pertama, anak adalah raja. 7 tahun kedua adalah sahabat, dan 7 tahun ketiga itu tergantung bagaimana 14 tahun sebelumnya. Anak bisa jadi teman, bisa jadi musuh, tergantung bagaimana kehidupan anak selama 14 tahun. Dan itu menentukan anak pada 7 tahun ketiga, yakni pada usia 21 tahun. Banyak orang tua yang mengeluh, "Anak saya melawan, anak saya tidak patuh, anak saya tidak hormat," atau bahkan membangkang kepada orang tuanya. Tetapi perlu diketahui, jangan serta-merta menyalahkan anak begitu saja. Apabila perlu, para orang tua juga bisa introspeksi diri terlebih dahulu. Mungkin ada kesalahan yang telah diperbuat kepada sang anak, karena pada dasarnya orang tua tidak selalu benar,
dan anak tidak selalu salah. Orang tua cenderung merasa tidak pernah bersalah. Tiap anaknya tidak disukai dengan apa yang mereka hendaki, maka mulailah keluar dari mulutnya mencap anaknya sebagai anak yang durhaka. Wahai para orang tua, semudah itukah mengucapkan kata durhaka kepada anak? Jika tidak nurut, anak masuk neraka, dan nurut menjadi alasan kuat agar anak masuk surga. Wahai para orang tua, berhentilah mencapakan anak-anak kalian. Mereka ada di muka bumi ini karenamu. Sebab sejatinya anak tidak bisa memilih lahir dari mana keluarga yang mereka inginkan. Anak adalah tanggung jawab dunia akhirat. Kelak ketika orang tua tiada, maka di dalam kubur hanyalah doa dari mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam hadis disebutkan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis tersebut tentunya sudah terdengar, bahkan tersebar luas di kalangan umat muslim, yang dimana hadis tersebut menjelaskan tentang betapa tingginya kedudukan orang tua dalam agama. Namun begitu, para orang tua terkadang terlalu berlebihan dalam memahami hadis tersebut. Apapun yang terjadi, anak wajib taat pada orang tua. Jika tidak taat, sang anak pasti langsung dicap sebagai anak yang durhaka. Termasuk jika sang anak berusaha melaksanakan syariat dan orang tua berada di posisi yang salah, dan anak wajib taat pada orang tua. Tentu, hal ini adalah pemahaman yang keliru. Terkadang, orang tua juga bisa salah, karena pada dasarnya fitrah manusia adalah tempat dari sebuah kesalahan. Setiap manusia pasti mempunyai salah semasa hidupnya, bahkan sekelas Nabi pun pasti mempunyai kesalahan. Baik tidak hanya itu tergantung dengan peranan orang tua mereka. Dalam sabda Nabi yang dijelaskan, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat mereka menjadikan Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 40 yang berbunyi, Robba ja'alna muqimas sholata wa yu'tu zakata rabbana wa taqabbal du'a, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jamaah Jumat rahimakumullah, anak memang betul itu harus patuh kepada orang tuanya, tetapi perlu digarisbawahi patuh karena hormat. Hal itu yang membuat anak durhaka kepada orang tua. Sikap orang tua yang otoriter dalam memaksakan kehendak kepada anak, tidak menghargai pendapat anak, dan tidak memberikan pilihan yang tepat kepada anak, hingga membuat anak menjauhi orang tuanya. Bila benar anak disalahkan, bila memberitahu orang tuanya tentang perkara yang benar, anak disalahkan, dibilang melawan. Orang tua tidak mau mendengarkan pendapat anak dan mematahkan pendapat anak yang benar. Bila masih kecil, anak itu jangan dibentak, sebab apabila dibentak, saraf di otaknya akan putus. Perkembangan anak terhambat karena perlakuan dan overprotective dari orang tua. Hal itu yang membentuk karakter buruk bagi anak. Andai bila dikata ingin mendukung anak, tidak perlu menuntut terlalu tinggi kepada mereka. Mereka bisa mewujudkan segala tujuan hidup mereka dengan baik. Mereka berusaha semaksimal mungkin supaya mencapai harapan orang tuanya, bahkan lebih dari itu. Tidak perlu menuntut anak agar lulus kuliah tepat waktu. Setelah lulus, tidak harus menuntut anak agar bisa menjadi PNS. Atau bahkan, tidak usah membandingkan dengan anak orang di luar sana yang sudah memiliki gelar dan pangkat yang mereka punya. Jangan membandingkan anak dengan orang lain. Hal tersebut tentu membuat anak akan merasa iri dan minder jika dibandingkan dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara kandung saja itu tidak boleh. Karena setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda, dan mereka mempunyai kelebihan dan ciri khas mereka sendiri. Di penghujung khotbah ini, marilah kita selalu taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa lebih bijak lagi dalam menjalani perang sebagai orang tua. Maaf beribu maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, karena saya selaku khatib memang belum pernah merasakan yang namanya menjadi orang tua. Namun, satu harapan saya yang pasti, semoga para orang tua di muka bumi ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jambatan bagi anak-anaknya menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ini wa iyyakum bima fi minal hayati wal zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi khalaqal mauti wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala lahu ta'ala wa tazawwaju fa inna khairuz zadi taqwa. Innallaha wa malaikatuhu yusallu ala nabiyya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallamu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunna wa aj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'uzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'mati yazikum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.